Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti masih tetap semangat untuk belajar ya. Walaupun kita belajar dari jarak jauh, kita harus selalu semangat. Sebelum pembelajaran pagi hari ini dimulai, anak-anak, Bu Guru persilahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Pada pagi hari ini kita akan belajar tematik, mata pelajaran SPDP dan matematika. SPDP mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan irama tertentu. Sedangkan birama adalah tanda untuk menunjukkan banyaknya ketukan dalam satu ruas atau satu bagian. Contoh birama. Birama 2/4. Artinya, dalam ruas birama tersebut terdapat 2 ketukan. Birama 3/4, artinya dalam ruas birama tersebut terdapat 3 ketukan. Birama 4/4, artinya dalam ruas birama tersebut terdapat 4 ketukan. Dan masih banyak birama-birama yang lainnya. Alat musik yang biasanya digunakan untuk mengiringi lagu terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Contohnya, maracas, triangle, drum, simbal, tamborin, guiro, dan lain-lain. Yang kedua, alat musik melodis. Alat musik yang memiliki nada. Contohnya, recorder, pianika, trombon, biola, trompet, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita akan belajar matematika, yaitu tentang pecahan sederhana. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan atau keseluruhan. Bilangan pecahan juga dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari benda utuh. Pecahan juga dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari sekelompok benda. Pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A/B. A itu disebut pembilang dan B disebut dengan penyebut. Diingat ya anak-anak, A tadi apa ya? Oh iya, A tadi pembilang dan B penyebut. Dengan A dan B bilangan cacah, serta B tidak boleh sama dengan 0. Untuk lebih jelas, Bu Guru beri ilustrasinya sebagai berikut. Ibu membawa beberapa pizza untuk anggota keluarganya di rumah. Ibu membawa beberapa pizza untuk anggota keluarga di rumah. Sebuah pizza dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Potongan pertama, potongan kedua. Nah, setiap potongan pizza dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. 1 dari 2 bagian. Jadi, pecahan dapat dinyatakan 1/2 atau bisa disebut setengah. Terus pizza yang selanjutnya, sebuah pizza dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Setiap potongan pizza dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Bu Guru punya 1 pizza. Dipotong menjadi 1, 2, 3, 4. Jadi setiap potongan pizza itu nilainya
1/4. Dan selanjutnya, pizza yang selanjutnya, Ibu memotong pizza menjadi 8 bagian sama besar. Ibu akan membagi potongan pizza tersebut sama rata kepada ayah, kakak, adik, dan ibu. Tuliskan pecahan dari potongan pizza tersebut. Bu Guru mempunyai 1 pizza. Bu Guru potong menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu Guru potong menjadi 8 bagian sama besar. Jadi, dapat dinyatakan 8/8 sama dengan 1 pizza. Nah, Bu Guru di sini akan menyajikan. Tadi kan 1 pizza. 1 pizza dipotong menjadi 8 bagian. Akan dibagi untuk ayah, kakak, adik, dan ibu. Akan dibagi 4. Jadi 8 potong siswa tadi, 8 potong pizza tadi dibagi menjadi 4. Dibagi menjadi 4, yaitu ayah mendapatkan 2 bagian, kakak mendapatkan 2 bagian, adik mendapatkan 2 bagian, dan ibu mendapatkan 2 bagian. Jadi, ayah mendapatkan 2/8 potong pizza. Kakak mendapatkan 2/8 potong pizza. Ibu mendapatkan 2/8 potong pizza. Dan adik mendapatkan 2/8 potong pizza. Nah, selanjutnya, pecahan juga dapat dinyatakan dalam bentuk gambar. Pecahan tersebut menyatakan besar bagian yang diaksir atau diwarnai dari gambar yang utuh. Contohnya dari gambar yang pertama. Itu ada 1 lingkaran penuh dibagi menjadi 4 bagian. Dan yang diaksir ini ada 1 bagian. Jadi dapat dinyatakan 1/4 bagian. Yang kedua yaitu ada 1 lingkaran dan yang diaksir itu ada 2 bagian dari 4 bagian. Jadi dapat dinyatakan 2/4. Dan selanjutnya yaitu ada 1 lingkaran dibagi menjadi 4 bagian dan yang diaksir ini ada 3 bagian. Jadi dapat dinyatakan 3/4 bagian. Yang ini juga sama, yang ini juga sama, dan yang ini juga sama. Nanti bisa dihitung sendiri ya. Selanjutnya, Bu Guru beri contoh soal. Bagian yang berwarna merah jika ditulis dalam bentuk pecahan yaitu ini ada 1 lingkaran. 1 lingkaran Bu Guru bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 menjadi 8 bagian. Dan yang diaksir ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pecahan tersebut yaitu 5/8. Contoh selanjutnya. Bagian yang berwarna kuning jika ditulis dalam bentuk pecahan yaitu Bu Guru mempunyai 1 buah lingkaran. Bu Guru bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu Guru mempunyai sebuah lingkaran. Bu Guru bagi menjadi 6 bagian dan yang diaksir 1 bagian. Jadi dapat ditulis menjadi 1/6 bagian. Selanjutnya, membandingkan pecahan. Perhatikan kedua gambar berikut. Gambar pertama, Bu Guru membagi pizza menjadi 6 bagian.
Jadi setiap bagian adalah 1/6. Yang kedua, Bu Guru membagi pizza menjadi 8 bagian. Jadi setiap potongan itu nilainya 1/8 bagian. Potongan manakah yang lebih besar? Potongan pizza yang dibagi 6 lebih besar dari potongan yang dibagi 8. Jadi 1/6 lebih dari 1/8. Diingat ya anak-anak, dari uraian di atas, untuk membandingkan pecahan yang memiliki pembilang yang sama, semakin besar penyebutnya, maka nilainya semakin kecil. Nah, sampai di sini sudah paham belum anak-anak? Jika belum, kalian sambil baca kembali di buku pena tentang pecahan. Nah, di sini untuk kalian lebih jelasnya, Bu Guru kasih tugas. Tugasnya, salinlah dan kerjakan kembali di buku tulismu. Perintahnya, tentukan bentuk pecahan dan cara membacanya sesuai gambar yang diaksir. Yang A itu ada 8 kotak dan yang diaksir 2 kotak. Nanti pecahannya berapa? Yang kedua, yang B, ada 6 kotak yang diaksir 3 kotak. Nanti bentuk pecahannya berapa? Yang C, ada 8 kotak dan yang diaksir 4 kotak. Nanti bentuk pecahannya berapa? Yang D, ada 10 kotak dan yang diaksir itu ada 3 kotak. Nanti bentuk pecahannya berapa? Yang E itu ada 6 segitiga dan yang diaksir sebanyak 4 segitiga. Nanti bentuk pecahannya berapa? Nanti kalian kerjakan di buku tulis dan setelah selesai kalian foto dikirim ke Bu Dwi ya. Nah, sekarang sudah selesai pembelajaran hari ini. Bu Guru ucapkan terima kasih anak-anak semuanya sudah melihat, menyaksikan, dan mendengarkan video pembelajaran Bu Dwi. Bu Guru ucapkan terima kasih banyak dan jangan lupa di rumah selalu semangat untuk belajar, sholat 5 waktu, dan bermurojaah. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.